Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Senang boleh bertemu bersama-sama untuk berdoa, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan, saya akan share. Ya, ya, ya. Judulnya adalah Pahamilah Kehendak Tuhan. Ya. Pahami kehendak Tuhan, karena memang di situasi seperti begini, kita harus betul-betul mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ya. Jadi ini penting sekali. Nah, firman Tuhan ya, Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Nah, kata yang dipakai kalau bagi kita orang Jawa memang mungkin sangat kasar ini, bodoh. Ya, jadi bodoh di sini ternyata bahasa aslinya bukan berbicara soal IQ-nya yang kurang, bukan. Tetapi sesuai dengan ayat ini, karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah, itu namanya orang bodoh. Ya, misalnya bisa kita lihat juga ya Matius 7 ayat 24, orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, nah dia yang disebut bodoh. Sedangkan orang bijaksana itu katanya setelah mendengar lalu dilakukan. Nah, itu orang bijaksana, orang bijak. Nah, ada satu lagi perumpamaan yang dibuat oleh Yesus mengenai orang kaya yang bodoh. Yang kalau diteliti, harusnya ini orang yang sangat sukses, orang hebat karena kepintarannya. Apa? Dia mempunyai lumbung yang luar biasa, dia kelola, pertaniannya dia kelola sedemikian rupa, lalu makin dapat hasilnya banyak, dia tambah lagi lumbungnya, begitu terus katanya. Nah, ini ayatnya di akhirnya. Dia berkata, sesudah itu aku akan berkata, jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi, pengertian bodoh ya bukan soal IQ-nya, bukan ini ya, tetapi apakah dia mau mengerti kehendak Allah atau tidak. Ya, apakah dia berusaha untuk mencari kehendak Allah atau tidak. Sebab kalau tadi itu, kalau saya lihat saudaraku, wah itu orang hebat tuh, orang sukses. Tetapi Tuhan sebut dia orang bodoh karena dia tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Nah, mari saudaraku di situasi yang sangat sulit seperti sekarang ini, mari kita mencari kehendak Allah. Ya. Karena yang salah adalah ya orang mengira kita ada di dalam kehendak Tuhan kalau semuanya aman-aman saja. Enggak, ya. Tuhan menegaskan itu ya kalau di Mazmur misalnya kita ada dalam penggembalaan Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, maka tidak berarti semuanya aman-aman saja. Ya, dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Begitu juga ada lagunya ya, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Nah, kehendak Allah
bukanlah berarti yang membuat kita selalu enak, ya, wah berkat banyak melimpah, tidak, ya. Tidak selalu begitu. Yang Tuhan kehendaki adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Tuhan menghendaki kita betul-betul, ya, kalau di Roma 12 ayat 2 itu, supaya kita betul-betul, ya, berbeda dengan dunia ini. Merubah gitu. Apa itu? Supaya kita betul-betul mencari kehendak Allah, mengerti kehendak Allah. Nah, makanya kalau Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mau kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus betul-betul, ya, berbeda dengan dunia ini yang tahu mana kehendak Allah, ya. Nah, saudaraku, saya coba catat kira-kira dalam situasi seperti sekarang ini, apa kehendak Allah bagi kita, ya. Nah, ada 3 hal, tentu banyak sekali, tetapi ini yang terutama menurut saya, supaya kita tetap mengucap syukur. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, tentu tidak ada yang enak, tidak ada yang suka keadaan yang tidak enak. Tetapi Tuhan menghendaki kita tetap mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur, saudaraku, akan segala hal. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya. Yang kedua adalah kita terus melakukan pekerjaan baik. Kenapa? Karena Allah mau kita terus ada di dalam pekerjaan Allah. Ya. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, banyak orang kalau keadaan tidak baik, tidak menyenangkan, keadaan buruk, dia langsung tidak mau berbuat baik. Ya, dia malah mungkin, ya, malah menyakiti, bukan hanya tidak berbuat apa-apa pada orang, malah menyakiti dirinya sendiri. Tetapi justru dalam situasi berat sekalipun, Allah mau kita ada di dalam pekerjaan baik. Allah mau kita jadi tetap berkat. Ya. Jadi kenapa? Karena itu adalah kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Kita mau Dia mengizinkan banyak perkara atas hidup kita supaya kita betul-betul bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Mungkin kita melihat kiri kanan, muka belakang, sepertinya tidak ada jalan keluar, tetapi bergantung kepada Tuhan, berdasar kepada Tuhan, itu yang membuat kita melihat mukjizat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kadang di situasi yang begitu, Tuhan sampai tutup segala pintu supaya kita bisa melihat ke atas. Ya, kita lihat kiri kanan, muka belakang, tidak ada jalan supaya kita bisa melihat ke atas dan di sana ada jalan keluar. Mari Bapak Ibu, pahamilah kehendak Tuhan, usahakanlah dirimu memahami kehendak Tuhan di situasi yang sangat sulit. Ya, saya percaya yang Tuhan mau adalah supaya kita bisa melihat pekerjaan Dia, supaya kita bisa bergantung kepada Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa pagi hari ini supaya setiap kita boleh memahami kehendak Allah juga, ya. Supaya jangan merasa kalau kenyamanan itu adalah itulah yang
seperti dunia ini yang Tuhan yang dikehendakinya saja adalah kenyamanan. Ya, semua yang baik-baik saja. Enggak. Tetapi yang Tuhan mau adalah supaya kita makin mengenal Tuhan kita, mengenal Allah kita yang luar biasa. Percayalah di situasi apapun Allah menyertai kita dan Dia sanggup selalu menyatakan kuasanya yang luar biasa supaya kita punya pengalaman kehidupan bersama-sama dengan Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.